saya mesti bergaya beda. Dan dulu juga saya kayak begitu ya, ngomong ya udah saya lepas aja, nggak saya tahan lagi. Gitu. Saya udah halus nih. Itu juga kecelakaan yang menguntungkan karena begitu saya ke DPR, orang kan melihat si Menteri Keuangan ini akan dihancurkan oleh DPR. Ternyata gue pintar sedikit kan. Kalau saya nggak bisa jawab pertanyaan DPR, selesai saya. Masyarakat jadi berbalik, yang tadinya benci-benci yang mau ngelihat saya hancur jadi senang. Wow, ini bagus nih. Kayaknya belagu-belagu kesana kesini kayak cowboy inspeksi sana sih. Gue jangan underestimate orang Indonesia. Yang asing-asing yang gelap-gelap itu saya matikan. Tiap hari, setiap minggu ada penangkapan di pelabuhan, di jalan-jalan juga banyak yang ditangkap. Utamanya adalah menjaga pasar domestik. Saya pikir amat penting ya. Waktu saya ke Malaysia emang mereka punya 2 merek, Proton sama satu lagi apa? 2. Dan udah lumayan bagus. Lihat dari luar wah bagus juga. Indonesia kan gagal terus. Biasanya sebelum saya bertindak, saya lapor dulu dengan ke Presiden. Pak, abis itu saya nanti akan ke kementerian supaya anggaran jalan aja. Jadi saya nggak pernah melakukan hal yang belum pernah dilaporkan ke Presiden. Ini sebenarnya perintah dia. Dan saya tahu kan gaya dia seperti apa. Jadi saya udah minta izin ke Presiden kan. Pak, boleh nggak saya ke kementerian ini untuk memastikan mereka belanja dengan baik. Akhirnya udah disuit. Jadi atas perintah, atas arahan presiden saya jalan. Nah kan sekarang mereka tahu bahwa kita bisa monitor kondisi keuangan pemerintahan daerah dan setiap bulan, setiap saat, bahkan kalau kita mau. Waktu itu saya dipanggil ke Hambalang kan itu Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari berturut-turut Ustaz. Itu kan jadi setelah peristiwa demonstrasi besar kan. Ya saya ceritain Pak, keadaan seperti ini karena ekonominya memburuk. Jadi kita mesti perbaiki Pak. Karena kalau kita nggak betulin, demo itu nggak berhenti, akan terus terjadi sampai kita kacau dan masyarakat kita rugi semua. Biasanya kalau ekonomi masyarakat membaik, frekuensi demo juga turun. Ini saya perhalus ya bahasa ya. Kalau gitu saya betulin di WA lah ke istana, nanti ada pelantikan, pakai ini. Saya tanya kan, pelantikan jadi apa? Datang aja, gitu kan. Ya walaupun hari Minggunya ada kode-kode, tapi dia bilang jangan berharap dulu, ini belum tentu. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Gue pikir kan gue selalu spesialis calon nggak pernah jadi saya nggak pernah pikirin tuh. Apa misi Anda secara pribadi dan sebagai menteri, Bang? Nah, saya nggak pernah mikirin politik, saya nggak ngerti politik itu mahal, saya nggak punya duit juga. Selamat malam pemirsa. Pada malam ini kita mendapat kehormatan untuk bisa mewawancarai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pak Purbaya, terima kasih diberikan waktu. Saya tahu banyak sekali kesibukannya dan juga pertanyaannya adalah banyak sekali masalah yang kelihatannya diurus dan harus diurus. Jadi saya ingin menanyakan banyak hal ya Pak Menteri ya. Yang pertama saya ingin tanya soal yang di Bea Cukai ini. Pak Menteri sudah ke beberapa tempat, ada di Tanjung Priok, ada ekspor fiktif yang ditemukan. Kemudian juga ada di beberapa tempat soal misinvoicing itu Pak Purbaya, over invoicing. Strategi persisnya Pak untuk mengembalikan pendapatan negara yang hilang itu seperti apa Pak? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah mengundang saya dalam acara ini. Mudah-mudahan saya bisa menjawab apa rasa penasaran Anda tentang isi kepala saya mau ngapain ke depan gitu kira-kira. Jadi bea cukai, bukan bea cukai yang kita kerjakan sebetulnya bukan bea cukai per se saja ya. Karena sebetulnya kita mau lindungin pasar domestik kita. Kan saya selalu bilang bahwa domestic demand kita besar, 90% dari perekonomian kita. Kalau itu 90% besar tapi dikuasain asing, saya kasih stimulus juga saya rugi. Yang untung asing yang menguasai pasar kita. Jadi saya jaga supaya pasar domestik kita betul-betul dikuasai nanti oleh pemain domestik utamanya. Jadi langkah pertama ya itu tadi, kita mengurangi sumber-sumber yang menimbulkan persaingan yang tidak fair untuk para pengusaha domestik. Tentunya ya tadi barang-barang ilegal yang masuk sini kan menimbulkan persaingan nggak fair. Apalagi yang baju-baju bekas udah di sana harganya mungkin mendekati 0 karena udah bekas, udah nggak dipakai lagi, dibuang ke sini ada harganya. Mungkin sebagian orang untung tapi dia menguasai pasar dengan harga yang nggak fair dan membuat perusahaan-perusahaan lokal nggak bisa bersaing. Akibatnya tadi perusahaan-perusahaan mereka mati, timbullah pengangguran. Jadi saya sebetulnya tujuan utamanya adalah menjaga pasar domestik supaya orang kita yang main, produsen kita yang bermain di situ dan menciptakan lapangan kerja sehingga orang-orang kita bisa bekerja dengan lebih baik, pendapatnya lebih tinggi dan bisa makin makmur lah mereka. Itu termasuk juga yang Anda lakukan Pak Menteri waktu
melihat rokok ya, kan ada rokok ilegal itu soal cukai untuk negara ini, itu seperti apa Pak temuannya Pak? Jadi utamanya tadi kan ada perdebatan cukai rokok dinaikin apa enggak. Ada yang bilang harusnya dinaikin karena kita harus membunuh industri rokok kira-kira gitu, mengurangi jumlah perokok lah kira-kira gitu. Kesehatan itu ya. Katanya seperti itu. Tapi setelah saya lihat loh, cukainya udah tinggi banget 57, kalau dengan PPh segala macam sampai 80-90% mereka bayar. Tapi bukan, jadi cost-nya udah tinggi. Tapi di sini banyak rokok-rokok ilegal yang membuat tadi perusahaan itu susah bersaing, udah harganya mahal, ada harga barang yang lebih murah sehingga dia mati pelan-pelan. Tapi tujuan utamanya yang kesehatan tadi nggak kecapai. Kalau gitu caranya untuk sementara ya udah saya amankan aja pasarnya, saya biarkan mereka hidup supaya tenaga kerjanya tetap bekerja di sektor itu, dan yang asing-asing yang gelap-gelap itu saya matikan. Jadi dalam jangka pendek saya pikir tidak bisa kita menekan jumlah perokok tanpa kebijakan yang jelas ke depan seperti apa. Daripada orang asing yang untung ya bisa biarkan aja domestik yang untung dulu untuk sementara. Iya, untuk saat ini ya. Kalau melihat hasil temuan-temuan itu Pak Menteri, soal misinvoicing tadi cukai juga rokok, sampai saat kita bicara ini Pak, apa ada progres ya Pak? Oh, setiap hari, setiap minggu ada penangkapan pemain rokok ilegal, bukan barang-barang rokok ilegal itu, entah di pelabuhan, di jalan-jalan juga banyak yang ditangkap. Mungkin ada tadi laporan berapa juta batang, 2 juta batang, 3 juta batang, itu terus-terusan, jadi kita nggak berhenti. Saya harapkan dan kita nggak akan berhenti terus ke depan sampai betul-betul bersih dari pemain-pemain itu. Mungkin sebagian pemain masih bersembunyi atau ada yang berkolusi dengan pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan, tapi saya monitor terus dan saya periksa terus siapa yang terlibat. Yang jelas itu nggak akan berhenti, dan nanti kalau yang terlibat pasti akan kena sanksi. Di pelabuhan juga sama, kita suka dengarkan under invoicing. Saya sekali-sekali kemarin ke Tanjung Perak, Surabaya, dikasihlah 1 kontainer yang udah dipilih, katanya harusnya aman, kata para pemain itu. Saya dengar dari sumber lain ya. Nah, mungkin menteri tahu apa-apa, harusnya akan loss. Emang jumlah barangnya seragam, uniform, beratnya tetap pas, jumlahnya pas, tapi harganya beda. Dia nggak duga saya bisa lihat itu, bisa double check dengan harga di marketplace. Jadi emang terlalu rendah sekali harganya. Saya bukan ahli barang itu, tapi di situ dibilang $7.5 sampai $7, hampir 100 ribuan lah. Di pasar mungkin yang paling murah, kalau di pasar di situ yang saya murah 1,5 sampai 2 juta, yang agak mahal, 45 sampai 50 juta ada. Beda sekali ya. Jadi ada under invoicing seperti itu. Jadi kita kejar. Jadi abis itu kita kasih warning ke pengimpornya. Saya suruh periksa selain barang ini barang mana aja yang dia impor, periksa semuanya. Nanti kita track ke belakang seperti apa, dan saya kasih warning ke mereka ke depan jangan coba-coba lagi. Kalau coba-coba lagi kita tutup, kita freeze, kita merahkan lah semua impor dari perusahaan tersebut. Tujuannya supaya ke depan mereka bermain dengan lebih baik dan mematuhi peraturan yang udah ada, supaya nggak ada yang dirugikan. Iya, ketegasan pendegasan dan semua upaya yang dilakukan Menteri Keuangan ini Pak Purbaya itu kan untuk meningkatkan penerimaan negara ya. Di beberapa kali Anda menyatakan bahwa tax ratio Pak di tahun ini itu diupayakan bisa di atas 10% dan terus naik sampai tahun 2029. Strateginya tuh bagaimana? Jadi tadi bukan hanya untuk menaikkan tax ratio, yang saya kerjakan adalah utamanya mengamankan pasar domestik untuk pemain domestik, supaya private sector kita bisa tumbuh. Kalau kita lihat sejarah ke belakang, ketika ekonomi didrive oleh private sector, tax ratio-nya bisa lebih tinggi 1% dibanding normal, dibanding ketika keadaan ekonomi didorong oleh sektor pemerintah. Jadi kalau saya hidupkan di sektor swasta lagi, otomatis tax ratio saya akan naik 0,5 sampai 1%, tanpa effort berlebihan, ceteris paribus kalau kata ekonom. Dari itu saya udah cukup bagus tuh. Mungkin tahun depan bisa dapat 100
sampai 200 triliun. Dari itu aja, dari perbaikan tax ratio. Kalau private sector yang tumbuh. Jadi strategi saya seperti ngaco nutup ini enggak. Saya tutup semuanya market supaya domestic player bisa bermain, private sectornya hidup, bunga diturunkan, uang digelontorkan ke sistem, sehingga mereka lebih berkontribusi ke ekonomi dan ke pengumpulan pajak. Untung saya banyak. Oke. Soal pajak Pak, ini juga menjadi pertanyaan. Ingin tahu progres Pak soal Cortex itu Pak Menteri. Kan Cortex ini per Januari 2026 akan dipakai penuh ya Pak. Bagaimana itu kesiapannya? Karena sempat juga dikatakan bahwa ada yang harus diperbaiki di sistem itu. Dan kira-kira bagaimana efeknya untuk mencapai target pajak tahun ini dan tahun depan Pak? Waktu saya datang ke sini, Cortex agak berantakan ya kelihatannya ya. Saya pernah coba juga muter-muter, masuk keluar lagi. Saya suruh teman-teman saya dari luar ngetes sama juga. Dan cyber security-nya juga jelek. Dari 100 nilainya cuma 30, artinya gampang dibawa orang itu. Dan saya juga sudah nemukan beberapa orang nawarin data Cortex, data yang wajib pajak di luar waktu itu ya. Tapi langkah pertama kita perbaikin cyber security-nya, keamanan cybernya. Sekarang nilainya udah 95 dari 100, jadi udah makin susah ditembus. Kemarin katanya ada yang bisa nembus, tapi itu rupanya dia masuk ke tempat yang lain, jadi kesasar. Jadi sudah cukup baik ini cyber security kita. Mungkin saya udah panggil juga beberapa hacker untuk ikut ngetes. Mereka bilang udah membaik. Mungkin nggak lama lagi udah 100 ini dari sisi cyber security-nya. Nah, habis itu kan ada beberapa layer tuh di Cortex itu. Layer yang dengan interface dengan nasabah, Anda pembayar pajak, habis ini di tengahnya, sama lapisan aplikasi di bawahnya. Yang 1 sama 2 udah kita betulin, yang bawah belum semuanya kita bisa betulin karena rupanya source code-nya masih dipegang oleh kontraktornya, vendornya. Dia akan diserahkan ke kita 15 Desember, tapi saya coba percepat sehingga kita bisa perbaiki itu dengan baik, dengan cepat. Tapi sekarang kalau kita lihat Cortex sudah nggak muter-muter lagi tuh, udah banyak lebih baiknya dibanding sebelumnya. Jadi harusnya sih kalau saya tanya tim saya, begitu dikasih ke mereka source code-nya, 2 minggu udah selesai katanya. Jadi aman ya? Jadi harusnya aman. Dan yang kerjanya orang kita sendiri, jadi orang kita jago-jago, jangan underestimate orang Indonesia. Tinggal kasih kesempatan aja. Dan kita juga pakai beberapa orang yang sudah berpengalaman di dunia di programming itu. Ada yang 15 tahun, 20 tahun di company yang betul-betul mapan. Jadi saya percaya dengan mereka. Korelasinya nanti ke penerimaan pajak kira-kira bagaimana Pak target? Saya belum melihat korelasinya seperti apa. Tapi yang jelas pembayaran pajak akan lebih lancar nanti. Kalau nanti let's say tahun 2026 harusnya kan akan lebih bagus, tapi bukan karena Cortex saja, tapi karena ekonominya juga akan lebih baik dibandingkan dengan sekarang. Jadi keadaannya beda, pajaknya beda, tapi bukan hanya karena Cortex. Jadi kalau Anda tanya korelasinya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya korelasinya pasti positif berapa saya nggak tahu. Oke. Didukung oleh Bicara pertumbuhan ekonomi, Pak Purbaya kan Anda juga sudah mengatakan bahwa pemerintah Kementerian Keuangan sudah menargetkan di akhir tahun ini ya Pak, kuartal keempat 2025 itu setidak-tidaknya 5,6% untuk pertumbuhan di triwulan keempat. Itu bagaimana Anda bisa melihat angka itu Pak? Apa sih yang akan diandalkan di situ Pak? Kita memberikan beberapa stimulus ke perekonomian kan. Yang pertama saya pindahkan 200 triliun tadi dari BI ke sistem perbankan. Dana pemerintah Di BI aja itu udah menambah itu namanya seperti positive shock demand ke permintaan.
itu akan menaikkan permintaan cukup baik. Seperti saya lihat kemarin kan kalau kita jalan-jalan ke pasar itu udah agak sedikit positif, lebih sibuk dibanding sebelum-sebelumnya. Lebih ramai ya, menggeliat ya. Kalau kita lihat data retail sales juga udah tumbuh tertinggi dalam 2 tahun terakhir nih. Nah, levelnya tertinggi dalam 2 tahun terakhir data retail sales dari bank sentral kita. Kalau lihat data yang lain juga PMI juga ada 51.2. Jadi semuanya arahnya ke arah positif. Consumer confidence juga udah naik lagi dari September, naik udah ke level tertinggi. Terus kepercayaan pemerintah juga naik ke level yang tertinggi lagi. Jadi kita nggak akan ada gangguan sosial politik lagi yang berlebihan ke depan. Ada demo tapi nggak akan besar-besaran kayak kemarin. Karena ada indikasi ekonominya mulai membaik. Biasanya kalau ekonomi masyarakat membaik, frekuensi demo juga turun dan severity tingkat kegawatan dari demo itu juga berkurang dengan signifikan. Dengan keadaan yang lebih tenang, harusnya kita bisa membangun dengan lebih baik lagi ke depan, termasuk sekarang ya. Kemarin saya rasakan juga 200 triliun, kayaknya masih kurang nih. Kita tambah lagi aja kalau gitu. Saya masukin lagi ke sistem berapa, 76 triliun lagi. Udah masuk? Sudah hari Jumat kemarin, nggak tahu. Tapi saya nggak terlalu gembar-gembar. Mungkin Anda yang sebagian udah bocor, tapi yang resmi saya ngomong sekarang. Yeah. Itu bukan kebijakan yang luar biasa, hanya memindahkan uang lagi dari BI ke perbankan. Jadi uangnya masih uang saya. Tidak mengubah APBN, tidak mengubah tujuan DPR. Tidak, karena APBN-nya masih sama. Jadi sekarang ada 276 triliun uang saya yang di perbankan yang masih milik saya, yang masih milik pemerintah. Itu yang 200 triliun itu sudah terserap sepenuhnya atau bagaimana itu, Pak? Mungkin nggak semuanya terserap ya. Kalau ada yang bilang 100 mungkin 85% terserap. Tapi nggak apa-apa. Selama uangnya di sistem, paling nggak dia udah menekan suku bunga perbankan ke bawah. Dan bank juga pasti walaupun dia ngaku pakai uang saya minjeminnya, pasti kalau di sistem kan udah nyampur, dia nggak bisa bedain. Tetap aja dipakai uang itu. Jadi yang saya monitor adalah berapa supply uang di sistem. Cukup nggak untuk mendorong perekonomian. Untuk keadaan seperti sekarang cukup. Dan kalau masih kurang juga pemerintah sudah memberikan BLT 300.000 untuk masyarakat di desil 1-4. 300.000 per bulan selama 3 bulan September, Oktober, November, Desember. Itu juga memberi stimulus tambahan ke perekonomian. Ada banyak lagi program-program Operasi Desa Merah Putih. Ada juga itu udah mulai jalan tuh, harusnya ada memberi stimulus ke perekonomian tambahan kan. Tambah lagi program-program yang lain, desa nelayan segala macam. Jadi ada banyak stimulus di perekonomian yang bisa mendorong ekonomi ke arah pertumbuhan lebih cepat. Perkiraan saya sih 5,6-5,7% di triwulan keempat tahun ini, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 menjadi 5,2%. Tapi yang penting gini, ketika momentum pertumbuhan tercipta, kita akan maintain pelihara itu terus sehingga kedepannya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Kita prediksi tahun depan, saya sih inginnya mengarahkan ke 6%. Gimana caranya? Kita akan mengefektifkan belanja pemerintah semua programnya. Di samping itu, pemerintah juga sudah membuat program suatu satgas untuk percepatan program-program ekonomi ya, termasuk monitor penyerapan anggaran, debottlenecking dan regulasinya dimonitor nanti. Nah, yang kedua tadi yang debottlenecking tadi, kita akan menerima laporan dari para pengusaha seperti apa, problem apa yang mereka hadapi, dan kita akan gelar perkara. Sejauh ini efektif, Pak? Itu ada pengusaha-pengusaha yang menggunakan mekanisme itu? Yang Satgas 2 tuh belum, tapi mereka udah datang ke kita mengutarakan beberapa masalah-masalah tentang hambatan-hambatan. Tapi kalau ngumpul gitu kan banyak kan tuh problemnya nggak spesifik, terlalu luas. Saya maunya nanti kalau di Pokja itu mereka menghadapi masalah apa, kita beresin satu persatu. Nanti kalau dari situ ada peraturan yang harus diberesin, kita serahkan ke Satgas 3 yang membereskan peraturan. Jadi itu yang kita harapkan dalam setahun ke depan akan memperbaiki iklim investasi di sini. Bagaimana dengan keuangan daerah, Pak? Karena kan kemarin waktu ada efisiensi begitu, sekian kepala daerah protes. Lalu di tahun 2026 itu Kementerian Keuangan menambah dana untuk TKD itu 43 triliun.
tapi dengan permintaan agar tidak ditaruh di bank, tidak dibiarkan tidur, tapi dipakai membangun. Itu kira-kira apa yang Anda lakukan untuk memastikan tambahan itu tidak tidur lagi di bank? Nah kan sekarang mereka tahu bahwa kita bisa monitor kondisi keuangan pemerintahan daerah setiap bulan, setiap saat, bahkan kalau kita mau dari situ kan nanti kita bisa publish gimana kondisi keuangan daerah ini setiap bulan, dan masyarakatnya kan pasti akan menuntut kalau uangnya numpuk terlalu banyak. Dan biasanya sih kelemahan anggaran kita pusat sama daerah adalah dibelanjanya setiap akhir tahun, sehingga dampak ke perekonomiannya tidak merata. Udah puluhan tahun kita coba supaya pusat dan daerah belanjanya hampir merata sepanjang tahun. Nah ini akan kita coba lebih galakkan lagi dengan cara tadi menyediakan uang tepat waktu. Dulu kan suka transfernya kadang terlambat. Saya akan pastikan nanti mulai tahun ini transfer awal tahun akan keluar sesuai dengan jadwalnya. Jadi tahun depan kalau mereka sudah mengerti itu, mereka nggak usah numpuk uang terlalu banyak di akhir tahun. Sekarang daerah aja punya setiap tahun tuh sekitar 100 triliun nggak kepake. Di akhir tahun tuh ada saldo segitu. Kan sayang kalau dihabisin, bisa dihabisin untuk ke pembangunan, kan lumayan tuh dari dorong ke ekonominya. Nanti dengan jaminan tapi Januarinya uangnya udah ada dari pusat. Itu kewajiban kita. Tapi kalau tahun ini ya belum tahun 2026 pasti mereka belum terbiasa. Tapi saya harapkan tahun 2027 mereka udah bisa menjalankan hal itu. Dan dengan bantuan dari pusat tentunya. Sehingga bisa lebih cepat ya pemakaiannya. Sehingga pemakaiannya bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang ditunda-tunda dan ditaruh di bank terlalu lama. Didukung oleh Bicara soal anggaran kali ini IKN ini Pak Menteri, kan Anda mengatakan akan melanjutkan anggaran 6,3 triliun ya di tahun 2026 untuk IKN, dan ini ada beberapa gedung yang dibangun, ada tahap 2-nya itu legislatif, yudikatif, lalu tempat tinggal MPR, DPR, MK, KY. 6,3 triliun itu cukup Pak? Saya rasa cukup untuk bagian pemerintahnya kan. Di bagian swastanya kan nanti ada pengembang swasta juga yang membangun perumahan di sana. Ya, paralel dengan itu. Jadi saya pikir cukup. Yang penting gini, ketika ada sinyal pemerintah masih akan meneruskan IKN ini, swasta jadi berani merealisasikan rencana investasi mereka. Gestur politik, gestur ekonomi dan politik yang penting dari kita. Nggak ngerubah kan, selama ini kita ikut presiden, kan presiden bilang akan meneruskan, deh kita ikut. Termasuk untuk jalannya ini Pak, ini kan ada rencana tol IKN Balikpapan, ada pelabuhan, ada jalan-jalan, itu artinya nanti diharapkan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau seperti apa? Detailnya saya nggak tahu detail, tapi yang jelas itu di luar 6,3 triliun rupiah tadi. Cuman rasanya sih akan dijalankan dengan skema-skema yang udah ada sekarang. Ketika programnya misalnya menguntungkan, ya pasti ada swasta yang masuk. Tapi kalau nggak ada yang menguntungkan, ya PU nanti yang masuk, pasti APBN yang biayain. Yang jelas ini pemerintah nggak keluar uang sama sekali untuk membangun suatu ibu kota yang baru. Tapi kita akan monitor dan pastikan uang yang keluar dibelanjakan secara optimal. Oke. Pak Purbaya, kita juga bicara soal mobil nasional Pak. Pak Presiden sudah mengatakan, masa sih tetangga kita bisa punya, Malaysia punya, Vietnam punya, Indonesia yang jauh lebih besar masa tidak punya. Kira-kira seberapa strategis prioritas Pak mobil nasional ini untuk kita? Saya pikir amat penting ya. Waktu saya ke Malaysia emang mereka punya 2 merek tuh, Proton sama satu lagi 2, dan udah lumayan bagus. Dari luar bagus juga. Indonesia kan gagal terus.
Dulu mungkin karena di monopoli Jepang kan sekarang udah terbuka, harusnya kita bisa mulai melakukan investasi di sana. Kan cikal bakalnya adalah mobil yang Pindad itu kan, yang Maung itu kan. Betul. Ya kalau kita punya itu ya dari situ kita mulai. Awalnya sih tahun ini kita mau beli tahun ini ya mau beli berapa ratus mobil, cuman Pindadnya belum siap sehingga kita batalkan. Tapi kalau tahun depan memang siap ya kita belanjain, uangnya udah ada kalau nggak salah kita anggarkan. Kesiapan itu diharapkan dari Pindad sendiri atau nanti ada topangan juga dari Kementerian Keuangan? Nah, Pindad maksudnya uang Pindad sendiri. Betul. Untuk memulai modal awal membangun nggak begitu Pak, membangun mobil. Paling nggak kan kalau ada order yang jelas dia bisa pinjam kemana-mana, termasuk ke Dantara. Mungkin juga kalau kita diperintahkan atau dirasa perlu untuk memberi penyataan modal negara nggak apa-apa. Kan lihat kan di sekeliling di Jakarta macet, Betul. kiri kanan banyak mobil. Mana yang punya Indonesia? Nggak ada kan? Iya. Ada nggak sakit hati? Iya. Yang menggunakan, yang nyetir orang Indonesia Pak, tapi mereknya bukan. Mereknya bukan kan? Jadi let's say kalau kita bisa kuasain pelan-pelan 10%, 20% secara bertahap kan bagus. Jadi kalau lihat keliling nggak sakit ada mobil Indonesia lah. Orang kita tuh pintar-pintar, Iman, kadang-kadang kesempatannya nggak dikasih. Dan sektor finansial kita di masa lalu juga nggak memberi bantuan ke industri mobil. Ada domestik ya. Ada target atau timetable-nya nggak Pak untuk peluncuran mobil nasional ini? Saya belum tahu, tapi mungkin tahun depan ya. Tahun depan. Mungkin ya. Kalau peluncuran kan baru dari pertama kan. Let's say kalau udah jadi bisa aja tahun depan. Kalau lihat Pak Presiden kan cukup agresif, cukup ambisius. Iya. Kalau saya bilang nggak apa-apa. Tahun depan pertama mungkin dibeli oleh pemerintah dulu. Nanti kalau udah makin bagus dilempar ke tempat lain. Kita untuk seperti itu kita memang harus invest. Jangan ngarepin tiba-tiba layak sendiri dan bersaing di tempat yang udah jago-jago, pasti kalah. Jadi harus ada insentif sedikit atau bantuan dari pemerintah. Itu hal yang wajar di mana-mana. Harus cari blue ocean ya, jangan red ocean terus ya. Pak Purbaya, ini setelah tadi banyak masalah yang penting, kita ingin agak santai sedikit ini Pak di bagian berikut. Ini terlalu serius diskusinya. Enggak. Saya ingin menceritakan, Pak Purbaya menceritakan lagi ketika Anda diminta oleh Presiden untuk menjadi Menteri Keuangan, itu bagaimana itu terjadi dan actually sebenarnya apa yang ada dalam pikiran Anda saat itu, apakah langsung menerima atau memikirkan bebannya atau seperti apa Pak? Oh, waktu saya dipanggil ke Hambalang kan itu Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari berturut-turut tuh saya. Jumat datang ngapa-ngapain dengan dia ngomong 2 jam 3 jam. Sabtu datang ngomong denger lagi dia bicara dengan siapa ya. 2 jam 3 jam dia presentasi, saya dengerin. Dia bisa beri 3 jam kok. Hebat juga nih bro. Minggu saya dipanggil. Itu kan jadi setelah peristiwa demonstrasi besar kan. Iya. Minggu dipanggil lagi. Waktu kita ngomong cuma berenam dalam tuh. Saya pikir kalau waktu itu saya nggak cerita keadaan ekonomi seperti apa dan catatan ke depan seperti apa, saya nggak akan bisa bicara lagi kan. Jumat, Sabtu, Minggu emang tersusun sana kan nggak mungkin. Ya saya ceritain Pak keadaan seperti ini karena ekonominya memburuk. Jadi kita mesti perbaiki Pak. Caranya kira-kira begini. Ya sudah itu aja. Dan langsung? Hah? Langsung ditunjuk begitu? Dia waktu yang mikir gini. Saya tahu ada masalah dengan kita, dengan kita. Ini saya perhalus ya Pak, saya masalah dengan kita, tapi saya baru tahu masalahnya dari sini. Kalau gitu saya betulin. Jadi saya juga nggak tahu maksudnya apa ya, ada ngomong sedikit itu, tapi yang jelas hari Seninnya jam 1 lah saya ditelepon ke istana, di WA lah ke istana, nanti ada pelantikan, pakai ini. Saya tanya kan, pelantikan jadi apa? Datang aja. Kayak gitu kan. Ya walaupun hari Minggunya ada kode-kode, tapi dia bilang jangan berharap dulu, ini belum tentu. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Gua pikir kan gue selalu spesialis calon nggak pernah jadi saya nggak pernah pikirin tuh. Taunya sebenarnya ya udah. Pikiran kita adalah waktu itu adalah ya betulin ekonominya supaya berbalik semuanya. Karena kalau kita nggak betulin,
Demo itu nggak berhenti, akan terus terjadi sampai kita kacau dan masyarakat kita rugi. Didukung oleh Didukung oleh Ya, Pak Gurbaya, memang sudah banyak mungkin yang mengatakan bahwa gebrakan-gebrakan Anda itu membuat Anda dijuluki itu jurus koboi katanya gitu. Tapi banyak juga yang penasaran, ini sebetulnya sesuai dengan mandat, arahan dari presiden, atau memang gaya pribadi seorang Menteri Keuangan Purbaya yang memang ya sudah kalau memang harus diperbaiki langsung gebrak, bagaimana, Pak? Saya nggak tahu ada petunjuk langsung apa enggak, tapi biasanya sebelum saya bertindak, saya lapor dulu dengan ke presiden, Pak, saya akan pindahin uangnya 200 triliun, jalanin aja. Pak, habis itu saya nanti akan ke kementerian supaya anggaran jalan aja. Jadi saya nggak pernah melakukan hal yang belum pernah dilaporkan ke presiden. Ini sebenarnya perintah dia. Dan saya tahu kan gaya dia seperti apa. Dia kan agresif dan cukup asertif ya kalau ngelakuin ini. Saya perhalus sedikit. Saya udah halus nih. Udah halus banget. Jadi saya tahu kan dulu ada pernah baca buku dulu waktu kuliah tingkat pertama di Amerika dulu, Microeconomic of Self-Fulfilling Prophecy. Ya teorinya dia bilang gini, kalau orang berpandangan ekonomi akan maju, maka akan maju betul. Kenapa? Karena bisnismen tahu demandnya akan naik, dia invest. Masyarakat yang punya duit nggak ragu belanja. Kenapa? Karena bisa dapat gaji lagi bulan depan. Jadi nggak ada precautionary motive. Itu habis itu begitu itu pengaruhi sebaliknya kalau sentimen jelek kayak sebelum-sebelumnya ya akan turun terus ke bawah karena semua takut. Bisnismen nggak berani ekspansi, orang juga nggak berani belanja, takut keadaan memburuk. Mereka harus punya tabungan, jadi kayak gitu. Jadi saya balik itu saya ciptakan tadi optimisme, kasih stimulusnya apa, terus kita monitor ke depan. Untuk menciptakan optimisme, ketika orang lagi takut seperti itu, saya mesti bergaya beda. Tapi itu bukan gaya yang beda-beda banget. Dari dulu juga saya kayak begitu ya, ngomong ya udah saya lepas aja, nggak saya tahan lagi. Jadi saya akan begini. Gayanya emang harus seperti itu karena untuk menciptakan optimisme, kalau kita nggak cukup bold, nggak cukup berani, gimana bisa optimisme tumbuh? Waktu hari pertama mereka marah-marah, biar aja. Itu juga kecelakaan yang menguntungkan karena begitu saya ke DPR, orang kan melihat si Menteri Keuangan akan dihancurkan oleh DPR. Ternyata gue pintar sedikit ya. Kita bisa balik dari situ kan, mereka bisa ngelihat masyarakat kita cukup fair. Kalau saya nggak bisa jawab pertanyaan DPR, selesai saya. Minggu depannya saya pasti dipecat, dan nggak apa-apa dipecat. Memang nggak berguna. Tapi ketika di DPR saya nunjukin saya mampu, saya jelaskan ini arahnya begini, ke depannya seperti apa, dan masuk di kepala masyarakat jadi berbalik. Yang tadinya benci-benci, yang mau ngelihat saya hancur, jadi senang. Wow, ini bagus nih. Jadi berbalik. Jadi berbalik itu yang membuat saya lebih gampang mengimplementasikan yang 200 triliun. Habis itu itu sentimennya. Masyarakat. Stimulusnya saya hajar dari 200 triliun. Habis saya monitor ke bank-bank supaya saya pastikan ini betul-betul dibelanjain, jangan dia main-main. Jadi kayaknya belagu-belagu kesana kesini gaya koboi, inspeksi bank dan sana nggak jelas. Tujuannya memastikan stimulus ini jalan. Habis itu kita monitor terus seperti apa. Dan kemarin kita lihat, loh kok uangnya masih kurang kayaknya nih. Tambah lagi. Injek lagi. Kalau di film-film western itu kan koboi itu pasti ada lawannya ya, Pak Gurbaya. Dan kalau memang benar yang orang-orang katakan gaya Anda ini adalah gaya koboi, ya mungkin juga akan ada lawannya. Mungkin sudah terlihat, mungkin belum. Bahkan ada anggota DPR yang bilang,
sudahlah lurus di jalurnya saja, kata begitu Menteri Keuangan. Pandangan Anda seperti apa? Bukan begitu, karena untuk menjalankan ekonomi nggak boleh satu segmen aja yang hidup, harus semuanya hidup seperti itu. Jadi saya udah minta izin ke presiden kan, Pak boleh nggak saya ke kementerian-kementerian ini untuk memastikan mereka belanja dengan baik, dan saya udah desuin. Jadi atas perintah, atas arahan presiden saya jalan, dan akibatnya kan sekarang kalau Anda lihat ya, misalnya di pemerintahan nih, triwulan pertama PDB-nya negatif, belanja pemerintah. Triwulan kedua negatif lagi. Triwulan ketiga ada positif 5% lebih. Itu memberikan dampak positif ke perekonomian. Triwulan keempat pasti lebih tinggi lagi. Karena kita gebrak-gebrak dan saya ancam. Semacam ada ancaman halus lah. Kalau nggak bisa belanja, saya ambil tahun ini uangnya. Tahun depan saya potong. Walaupun nanti harus minta izin presiden. Tapi itu harus dikerjakan karena kalau nggak mereka nggak akan setiap tahun desain APBN tapi nggak dibelanjain. Akibatnya apa? Impact ke perekonomian nggak optimal. Padahal kita sebagian itu utang kan. Jadi sesuai dengan pesan dan arahan presiden, beliau mau setiap rupiah yang kita punya dibelanjakan semaksimal mungkin sehingga berdampak maksimal buat masyarakat. Itu yang kita cari sebetulnya. Jadi Anda nggak usah ribut utang ini utang itu, nggak apa-apa. Utang juga nggak apa-apa kalau pembelanjaannya bagus sehingga ekonominya lari dan income saya lebih tinggi dari utang yang saya keluarkan. Maunya saya itu. Jadi pertanyaan terakhir saya, Pak Menteri. Menteri Keuangan kan sebagai pemimpin di Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK, sekian lama kita melihat bagaimana gerak fiskal moneter, ditambah OJK juga Pak, ditambah LPS juga, itu bergerak seiring dengan kondisi terakhir. Seperti apa Pak Kurbaya melihat KSSK ini akan bisa mendorong pertumbuhan, tapi tetap pertumbuhan yang aman dan berkualitas, jangan kepanasan begitu Pak? Bagaimana? Maksud Anda aman gimana? Aman itu ya dia tidak berlebihan begitu Pak, kalau soal defisit atau yang lain. Berapa levelnya yang Anda mau? Sesuai dengan undang-undang Pak. Berapa enggak untuk pertumbuhan ekonomi berapa Anda maunya? Itu berapa? Yang Di kepala Anda berapa sekarang? ya 3% dari PDB Pak. Enggak, bukan. Pertumbuhan ekonomi Anda berapa yang Anda pengen ciptakan? Yang Anda bilang tadi nggak kepanasan itu berapa? Kalau 5-6% mungkin Pak. Seperti yang banyak orang katakan. Makanya lu jangan nanya sembarangan kalau nggak ngerti. Oke. Biar aja. Begini. Hmm. Boleh kita ngomongin ya? Boleh. Biar aja. Kita biasanya setelah krisis ya, kalau tumbuh di atas 5-6% pasti diperlambat. Kenapa? Karena dianggap kepanasan seperti Anda bilang tadi. Jangan-jangan di kepala Anda 5%. Kalau 5% udah kepanasan, saya tidur, saya pensiun, cukup. Dan itu udah minimal ya? Udah. Itu kayak lagi ya kalau nggak bodoh-bodoh amat ya 5% pasti tercapai lah. Nggak usah pinter-pinter amat juga. Tapi kan bukan itu tujuan kita. Tapi kita akan terjebak di apa yang disebut middle income trap. Di situ aja di sini nih. Kayak gini, nanti kalau ada susah jatuh lagi kayak kemarin, nanti naik lagi dikit jatuh. Akan susah terus ekonomi kita nggak bisa jadi negara maju. Untuk jadi negara maju kita harus tumbuh double digit selama mungkin 10 tahun lebih. Makanya saya lihat 8% kan tinggi. Orang bilang ketinggian, tapi belum cukup untuk menjadi negara maju. Tapi nanti kalau udah sampai 8, mesin-mesin ekonominya diperbaikin, berarti suatu saat kita bisa tumbuh 10% tanpa kepanasan. Kepanasan tuh laju pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial dengan struktur yang ada ya. Kalau sekarang sih kita hitung 6,5-6,7%. Baru bisa kepanasan kalau tumbuh di situ terus. Struktur yang ada di bawah tumbuhnya lama. Kenapa saya bisa bilang tumbuh lama tanpa menimbulkan inflasi? Karena kan kita selalu tumbuh di bawah 6% kan, selama di kisaran 5% lah terbaiknya. Kan berarti ada tenaga kerja yang masih ke usaha kerja yang nggak diserap. 1% PDB itu angkanya sekitar 400.000 tenaga kerja yang formal. Kenapa sekarang kita lihat turun pengangguran ketika pertumbuhannya slow? Karena masuknya informal. Kita nggak mau seperti itu. Saya maunya mereka masuk ke lapangan kerja yang bagus, yang formal, yang masa depannya terjamin. Baik. Jadi KSSK sekarang semakin kompak, semakin dekat, dan regulasinya juga semakin baik sehingga hal itu bisa diwujudkan.
Dan sekarang kita dengan bank sentral juga sudah lebih dekat. Kayak sekarang nih, wakil menteri kita ikut rapat Dewan Gubernur di bank sentral hari ini untuk menyatukan, untuk melihatlah di sana diskusinya seperti apa dan mengeluarkan, menyampaikan pendapat di pandangan dari si pemerintah dan keuangan seperti apa supaya kedepannya semakin erat tanpa ada kecurigaan macam-macam. Jadi KSSK akan semakin baik dan ruang untuk ekonomi tumbuh lebih cepat akan kita buka selebar mungkin. Ini pertanyaan terakhir banget, Pak. Eh, apa misi Anda secara pribadi dan sebagai menteri, Pak, keuangan? Karena ada juga yang mulai mengatakan ini jangan-jangan bagian dari langkah strategis yang ada ujung-ujungnya target politis, katanya begitu, Pak. Pak, itu Anda atau bagaimana, Pak Purbaya? Nah, saya nggak pernah mikirin politik, saya nggak ngerti politik. Politik itu mahal, saya nggak punya duit juga, nggak punya pengalaman juga, nggak punya keahlian. Jadi saya akan fokus di keahlian saya. Kan saya dokternya ekonomi, bukan dokter politik. Saya nggak akan ngerti politik di luar ini saya sama sekali. Jadi kita akan fokus di ekonomi, memastikan kita bisa tumbuh maksimal sesuai dengan apa yang kita miliki. Saya ingin orang kan kalau di luar negeri, senang hidup di Amerika, bagus Amerika, gini-gini. Ayo kita pindah ke Amerika. Saya nggak suka pernyataan itu. Kalau sebagai ekonom, saya balik ke sini, ayo kita buat Indonesia kayak Amerika. Sama makmurnya, sama majunya. Oke. Itu target kita. Itu target kita dan semoga itu yang akan tercapai. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak. Dan semoga berhasil dalam menjalankan tugasnya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Dan menurut saya demikianlah perbincangan saya bersama dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.